Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tiga Mas, channel khusus sport olahraga bola khususnya. Kali ini saya akan melanjutkan episode sebelumnya, yaitu tentang 1442. Kemarin adalah menyerang. Menyerang adalah posisi 1-2-3-3-2. Perubahan transformasi dari bertahan 1442. Nah, di episode ini saya akan menerangkan formasi serang ini di saat kita gagal melakukan gol, mencetak gol, atau bola diambil lawan di daerah pertahannya. Kita harus mulai melakukan langkah bertahan. Pertama yang dilakukan pemain adalah marking zonasi. Jadi kalau bola kita mati di sini, kita harus tekan lawan untuk mepet bola ini kalau bisa sampai keluar atau gimana, supaya dia tidak bisa segera membangun serangan masuk ke wilayah kita, karena teman-teman kita ini belum membentuk formasi bertahan ya. Jadi itu penting. Biasanya kalau kita melakukan marking di zonasi sini, lawan akan melakukan long passing. Jadi yang diharapkan pemain bertahan dua ini harus siap. Ini melakukan jebakan offset ya. Dia posisi sepertiga lapangan kalau posisi nyerang. Ya. Jadi bertahan gimana? Kalau bola kita nyerang gagal masuk gol, bola kena lawan, seperti tadi yang dilakukan adalah pressing, marking lawan di daerahnya sendiri, diupayakan bolanya di-delay, kalau perlu sampai dibawa keluar, supaya teman kita bisa menyusun strategi bertahan. Gimana caranya formasi dari perubahan transformasi dari formasi serang 1442 ini ke pola bertahan? Jadi sudah saya terangkan kembali kemarin, formasi menyerang dari 1442 berubah menjadi ke 12422, kemudian terakhir serangan optimalnya menjadi 12332. Nah, kalau bertahan berarti kita tinggal balik saja. Contoh ini ya, pemain ya. Kita akan berubah menjadi 12422. Jadi ini menjadi 2. Yang harus turun dulu mana? Ya ini si playmaker. Dia harus bantu pertahanan. Dia harus turun dulu. Ini turun. Ini turun. Ini juga turun. Ya, turun. Kemudian ini stay di sini ya, ini mundur menjadi sepertiga lapangan untuk membentuk garis offset. Nah, ini gini. Kita ditekan lagi misalkan. Kita upayakan dengan formasi ini kita sudah bisa merebut bola, sehingga kita bisa membentuk pola serangan lagi, yaitu 1-2-3-2. Jadi kita membentuk serangan lagi. Jadi pemain vital di tengah kita ini adalah dominan ya. Jadi ini harus bekerja sama. Kalau ini maju, ini di belakang. Kalau ini maju, ini di belakang, bergantian ya. Jadi begitu bola di formasi mundur pertama ini, kita bertahan pertama ini, kita sudah dapat bola lawan, kita hentikan, kita menyusun serangan. Ini naik lagi, naik lagi, ini naik lagi, ini naik lagi, ini bawa bola sampai naik. Nah, ini naik lagi menjadi kembali ke formasi 1-2-3-3-2. Nah, ternyata perubahan menjadi serangan tadi, kita diserang lagi ya, berubah lagi dulu ya. Ini menjadi sini. Dan upayakan pola permainan seperti di awal saya terangkan di episode sebelumnya. Saya lebih suka main gaya Amerika Latin. Bola bawah 1-2 sentuhan ya, sambil lawan zigzag, satu sentuhan pendek-pendek luas sampai akhirnya menuju ke sini ya. Itu lebih mengena. Ciri khas permainan sepak bola Indonesia ini nggak beda jauh dengan gaya-gaya Amerika Latin. Cuma di sana mereka lebih cepat lagi karena ditunjang fisik yang kuat ya. Bahkan main 2 kali 45 ditambah perpanjangan waktu 2 kali 15 menit, mereka kayaknya nggak habis-habis. Fakta di tim kita, di liga kita,
Liga 1, Liga 2, apalagi timnas ya yang dulu. Kalau yang sekarang sudah fisiknya lumayan. Kalau timnas yang dulu, siapapun yang menjadi pilihan pelatih, itu menit-menit 70 itu menit yang riskan. Dan kita faktanya dari hasil survei itu menit ke 70 ke atas sampai 90 kita sering kebobolan malah. Kita unggul di awal, babak pertama, babak kedua awal, kemudian di menit ke 70 kita ganti, giliran kita yang kemasukan. Karena apa? Fisik kita udah nggak memenuhi syarat untuk menuju ke sana. Jadi dengan formasi ini kita nggak terlalu capek berkeliling lapangan. Dulu ada wingback ya, back menjadi sayap, ini bisa naik menjadi, ini kan back ini, dia menjadi sayap, bergantian sama ini. Jadi ini kembali lagi ke struktur bertahan. Kalau pemain lawan mulai mendominasi, ya, ini turun lagi, ya, turun lagi. Tetap membentuk garis, ini jangan sampai posisi gini, karena kalau posisi ini banyak pemain yang melakukan lawan ini melakukan terobosan di sini, bola melengkung sedikit, tidak kena offset, ini bahaya. Jadi harus tetap sejajar. Kontrolnya di pemain C ini, C biru ini. Nah, kemudian ini back ini langsung turun, ya, membentuk formasi 1442. Transformasinya seperti gini. Nah ini turun lagi sambil defend, turun lagi. Kenapa formasi ini tetap pada saat kita bertahan diserang tetap ke 1442? Ya karena dari awal kita sepakat bahwa ini adalah kita lebih mementingkan pertahanan. Nah kenapa dua pemain ini kok nggak ikut bertahan? Wah, masuknya menjadi apa kayak parkir bis 1532 apa? Lo buat apa? Kita main bola kan juga harus selain bertahan bagus, juga harus bisa menyerang bagus. Intinya main bola itu kan yang terbaik ya, kita bisa memasukkan gol tapi minim kebobolan. Kalau Anda menang misalkan skor 5-3, skor 5-4, skor 3-2, ya, skor 4-3, bagi saya tim Anda menang memang, skornya tidak berubah kok. Tapi bagi saya riskan. Kenapa? Tim Anda ini bisa memasukkan gol, artinya barisan depan Anda ini bagus, tapi di satu sisi pertahanannya jelek. Entah itu pertahanannya atau penjaga gawangnya. Tapi kalau penjaga gawang jelek ya udah kita ganti aja. Cuma satu orang. Nah kalau backnya ini 4 jelek semua, wah susah. Cari penggantinya susah, belum tentu segampang membalikan telapak tangan. Ya. Jadi pada saat diserang kita kembali ke formasi awal 1442. Nah kalau 1442 kenapa ini kok masih kalau sekarang sepak bola modern ini harus ikut bertahan ya bertahannya tetap di line ini ya, menjaga line ini. Kenapa? Karena pada saat serangan lawan itu bisa kita patahkan, kita bisa memulai serangan dari dua pemain ini sambil tengahnya nanti berjalan. Jadi misalkan contoh kita bertahan, kemudian kita patahkan, ya, pemain ini otomatis maju, ya, menyusun serangan kan kita berubah formasinya menjadi 1-2-4-2-2, ya, ini langsung naik, gelandang ini, wes, bantu serangan, wes, ini maju lagi, bantu serangan. Di satu sisi kita mendelay bola, ya, ini supaya membentuk lagi. Nah, ini maju, mulai melakukan penekanan, berubah menjadi 2-1-2-4-2-2, ya. Kita masih menguasai bola lagi, kembali lagi ke episode yang dulu, ya. Kita nyerang, kita maju lagi, ini maju jadi tengah, ini maju lagi, kembali lagi menjadi posisi 1-2-3-3-2, ya. Keserang lagi, ya balik lagi, mundur lagi, ya. Ini mundur lagi, ini menjadi mundur lagi.
kita bertahan di posisi ini dulu ya, menjadi 1-4-2-2 dulu ya. Bola kita patahkan, kita serangan lagi, membentuk formasi lagi ya, membentuk formasi lagi 1-3-3 1-2-3-3-2 lagi. Nah, kalau kena long passing ya ini tugasnya ya, tugasnya langsung membentuk 1-4-4-2. Ini turun ya, membackup sambil ini turun lagi ya, kena serangan cepat turun lagi, ini juga ikut turun ya. Nah, kembali lagi ke sini ya. Ini yang sudah saya terangkan 1-4-4-2 di episode ini. Sudah saya terangkan bagaimana kalau dari posisi 1-4-4-2 menyerang, kemudian bertahan kembali ke formasi awal. Oke, selanjutnya nanti kita akan bahas di formasi dasarnya adalah 1-4-3-3. Itu di episode selanjutnya akan saya bahas itu, mulai dari posisi bertahan, transformasi menjadi menyerang, kemudian episode selanjutnya menyerang jadi bertahan seperti di episode ini. Oke, untuk kali ini video ini saya rasa di 1-4-4-2 sudah cukup. Kita sudah tampilkan bagaimana 1-4-4-2 bertransformasi menyerang, kemudian bertransformasi bertahan. Gitu aja. Bisa Anda kirimkan di kolom komen, kita diskusi di situ, kita bahas bersama ya, untuk kemajuan sepak bola dan adik-adik kita. Harapan kita semua adalah kita menjadi kuat di Asia. Salam olahraga dari 3 Mas. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, kasih komen. Kalau kebetulan menurut Anda apa yang saya sampaikan menarik, bisa Anda share ke grup yang lain supaya kita sama-sama majunya. Oke, demikian, terima kasih video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga protokol kesehatan. Oke.